Oke. Baik, hari-hari raya itu kelihatannya bebas dari kekurangan. Tetapi sebenarnya merupakan tipu muslihat yang iblis mainkan terhadap manusia. Perhatikan ya. Semakin banyak iblis memenuhi suatu tempat, semakin usang dan terbelakang tempat itu. Semakin dalam pula adat istiadat feodalnya bercokol. Begitu kuatnya hal-hal ini mengikat manusia sampai-sampai manusia tidak dapat bergerak sama sekali. Banyak perayaan dalam dunia keagamaan tampaknya menampilkan keaslian yang luar biasa dan menciptakan jembatan bagi pekerjaan Tuhan. Ini sudah lewat ya. Tetapi semuanya itu sebenarnya merupakan ikatan tak terlihat yang digunakan iblis untuk mengikat orang dan mencegah orang untuk mengenal Tuhan. Semua ini adalah tipu muslihat iblis yang licik. Sebenarnya ketika satu tahap pekerjaan Tuhan selesai, dia telah menghancurkan alat dan gaya dari zaman tersebut tanpa menyisakan jejak apapun. Namun orang-orang percaya yang saleh terus memuja benda-benda material yang berwujud tersebut. Sementara itu mereka menempatkan apa yang Tuhan miliki di bagian belakang dari pikiran mereka, tidak mempelajarinya lebih lanjut. Kelihatannya penuh dengan kasih kepada Tuhan. Padahal mereka mendorongnya keluar dari rumah sejak dahulu dan menempatkan iblis di atas meja untuk disembah. Lukisan-lukisan Yesus, salib Maria, pembaptisan Yesus, dan perjamuan terakhir. Orang memuja hal-hal ini sebagai Tuhan yang di sorga sambil berulang kali berseru, Tuhan Bapa Sorgawi. Nah, saudara, sampai hari ini saudara masih banyak yang apa ya? Ini kita tidak sedang membicarakan uh, agama yang memuja patung-patung itu saja ya. Tetapi uh, itu kalau disinggung saudara itu langsung wah bisa gimana gitu ya. Nah, saudara, sebetulnya keadaan boleh dikatakan kalau kita mau jujur gitu ya. Kalau kita mau jujur mau apa ya? Apa adanya gitu ya. Sebetulnya memang kondisi boleh dikatakan ya rata-rata masih seperti itu gitu. Walaupun memanggil Allah itu sebagai Bapa gitu ya. Tapi sebetulnya hatinya itu bukan di Bapa itu, bukan. Sudah ada gambaran yang lain di dalam dirinya gitu. Jadi hal ini mesti diterobos. Saudara mesti berani juga ya, apa namanya, jujur gitu. Jadi kalau masing-masing kita yang ada di sini ini berani masuk lebih dalam gitu ya. Berani berjumpa dengan Tuhan di luar gitu. Karena memang Tuhan itu sudah diusir keluar gitu dari dalam gereja yang astu gitu. Saudara, saudara sudah cukup mengenal saya ya. Jadi kalau saya mengatakan hal seperti ini, saudara mesti positif ya. Gitu. Maksudnya itu, oh, perhatikan setiap kalau saudara bisa menerima saya, maka saudara menerima uh, setiap kebenaran gitu. Saudara mesti tahu nih, hati saya mesti tahu gitu, bahwa gak mungkin kita mau sesat gitu. Dan ingat juga kita sedang tidak menyalahkan atau tidak membenarkan diri kita. Kita bukan sedang membenarkan diri kita gitu.
Jadi kita ini sedang disoroti oleh firman Tuhan ini gitu. Memang kenyataannya demikian gitu. Jadi kalau orang memang benar-benar jujur dan rendah hati gitu ya, sebetulnya memang keadaannya seperti ini gitu. Kita mesti menerima keadaan ini gitu. Kalau saya katakan tadi memang Tuhan sudah diusir keluar. Dari dulu memang Tuhan diusir keluar gitu. Makanya kan ada ayatnya bilang, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia gitu. Sementara kan orang-orang Yahudi dulu kan katanya kan menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kan mereka tegaskan senantiasa itu. Sementara para nabi-nabi yang datang itu mereka bunuh. Termasuk Yohanes yang terakhir kali. Mereka bunuh gitu loh. Coba lihat. Padahal pada waktu itu saudara sebetulnya Yohanes itu sudah benar-benar mendapatkan hati rakyat gitu. Sama dengan Yesus juga demikian gitu. Yesus itu sebetulnya sudah mendapatkan hati rakyat. Tetapi walaupun demikian, coba perhatikan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia mulai punya banyak pengikut. Apakah dia pernah mempercayakan dirinya kepada pengikutnya? Tidak. Justru ketika orang mulai mengikuti dia, justru mereka itu dikasih satu pemahaman gitu loh. Dikasih satu gambaran gitu. Langsung dikasih strike gitu. Kamu bukan karena kamu lihat tanda, katanya gitu. Coba lihat, benar-benar di situ saudara-saudara perhatikan, Yesus itu tidak mempertahankan pengikutnya gitu. Bahkan para pengikutnya ini mau menjadikan dia menjadi raja. Tentulah Tuhan Yesus tidak mau, orang dia sudah jadi raja kok. Di dalam dia itu Bapa surgawi kok. Ngapain mau menjadi raja gitu. Dia raja di atas segala raja kok. Dia gak butuh pengakuan manusia. Nah, saudara mengatakan ini saudara, tujuannya adalah, tujuan Tuhan mengatakan ini gitu. Sekarang kan kita mesti mulai gini saudara. Saudara mesti memberikan kebebasan kepada Tuhan gitu. Memberikan kebebasan kepada Tuhan itu berarti memberikan kebebasan kepada saya untuk berbicara. Artinya saudara bisa menerima. Makanya saudara, kita mesti saling percaya dulu gitu. Saudara mesti tahu hati saya. Saya benar-benar cari Tuhan gitu. Saudara mesti percaya itu dulu gitu. Kalau enggak sulit kita maju terus gitu. Kalau masih punya pikiran jangan-jangan, wah bahaya gitu. Nanti kita nggak akan ngerti apa arti kedatangan Tuhan. Kita tidak akan mengerti, tidak bakalan tahu apa yang dimaksud kedatangan Tuhan. Padahal kita ini sedang mengalami kedatangan Tuhan. Gitu. Ya kan? Nah, dari sinilah Tuhan itu pelan. Karena begini saudara, dalam hal ini saudara, kenapa saudara Tuhan itu yang kita lihat langsung nyatakan dirinya. Begini, saya juga lagi dalam proses pertumbuhannya. Kan Tuhan pernah bilang, yang terkecil dari kerajaan sorga katanya. Jadi saya mesti menganggap diri saya ini hanya yang terkecil dari kerajaan sorga gitu. Tapi saya memiliki kesaksian Kristus gitu. Karena saya menjalin hubungan dengan dia. Saya sudah mengerti, nggak ada gunanya saya meninggikan diri. Karena kan saya ingin diselamatkan. Saya kan tidak mau dibinasakan gitu. Saya kan mesti takut akan Tuhan gitu. Supaya saudara ngerti nanti apa yang dimaksud itu Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita bukan berbicara dari surga. Bukan.
Dia berbicara dari manusia ini. Gitu. Itu kebenaran. Ingat sekali lagi, kita pun tidak berjumpa secara fisik dengan orang yang menyampaikan firman ini. Tetapi karena kita mulai atau dimulai dari saya bisa menerimanya, kan itu cara Tuhan. Kan Tuhan tahu saudara, bagaimana dari dulu sejak awal, kan dia yang tahu, dia yang pilih saya kok. Bukan saya yang pilih Tuhan. Saya mengatakan saya di sini, sebetulnya setiap saudara juga akan demikian. Jadi kita kan sedang berbicara mengenai jalan masuk. Saudara juga harus memiliki iman untuk memasuki ini. Itu ya. Saudara mesti lepaskan dulu saudara minder saudara terhadap diri saudara. Mesti lepaskan dulu dari situ. Saudara nggak bisa menganggap, oh saya apalah saya ini, saya kan cuma ibu-ibu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Maria ketika Tuhan datang kepada dia, usianya masih sangat muda, 17 tahun. Coba ketika dia mendapatkan firman itu, saudara. Saya rasa, saudara, kalau orang sekarang itu, saudara, pasti orang itu sudah gila, saudara. Iya. Kalau bukan karena Tuhan yang pilih Maria ini sejak dari kandungan ibunya, gitu. Kalau bukan Tuhan mempersiapkan dia, Maria tidak akan bisa menerima atau mengandung Mesias itu. Nggak bakal bisa. Saya lihat itu ya. Jadi dalam hal ini sama saudara. Kalau bukan Tuhan sudah pilih orang ini dari sejak dalam kandungan ibunya gitu, orang ini pun nggak bisa. Jadi dalam hal ini iblis nggak bisa merebut yang Tuhan sudah pilih. Ini kebenaran. Harusnya demikian. Ini pengharapan kita saudara. Ya, karena begitu Tuhan pilih saudara, itu kita itu terjerat di dalamnya. Ya. Saudara, kita tidak tahu saudara. Yang dipilih itu yang dimasukkan ke dalam roh saya ketika saya dilahirkan dulu saudara. Mana saya tahu. Karena rencana Tuhan adalah penyempurnaan semua umat manusia. Sekali-sekali saudara cobalah bayangkan kalau saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibu saya. Coba bayangkan. Saya kan bisa membayangkan itu karena memang kan saudara lihat sendiri. Saya bisa berdiri sampai dengan hari ini. Bisa hidup sampai dengan hari ini. Kan karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena saya bekerja. Oh, bukan karena jemaat kita banyak. Sehingga jemaat kita sanggup pelihara saya. Tidak kan? Oh, jemaat kita kaya mungkin tidak kan? Kalau dari segi mau menolak panggilan ini, saya lebih enak seperti saudara gitu. Tak ada beban gitu. Lebih enak. Tapi saudara, kalau saya merindukan Tuhan, lalu siapa yang akan menyatakan Tuhan itu? Betul gak kira-kira saudara? Kalau saudara benar-benar merindukan Tuhan, sementara Tuhan itu datang dalam daging. Kedatangan Tuhan yang kedua itu datang dalam rupa manusia sekali lagi. Makanya dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua. Bayangkan murid-murid Tuhan bilang, Bapak, Guru, tunjukkanlah Bapak itu. Jadi menurut mereka,
Yesus itu sama dengan nabi yang bisa menurunkan api dari langit. Mereka punya konsep seperti itu. Lalu Tuhan menjawab, Filipus, Tuhan heran sama Filipus gitu. Percayalah, kalau engkau sudah lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Coba saudara pikirkan, betapa bingungnya murid-murid pada waktu itu. Di satu sisi, dia mengatakan dan dia berdoa kepada Bapa. Dan dia mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ketika ditanya hukum mana yang terutama, dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah itu adalah yang di sorga. Sementara murid-murid sangat ingin melihat Bapa yang di sorga itu. Lalu Yesus bilang, akulah dia. Itu benar-benar saudara. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa itu gitu loh. Coba saudara. Kira-kira selama saudara hidup, adakah saudara pernah mendengarkan perkataan itu? Lalu bagaimana mungkin akan terjadi kedatangan balik? Lalu kalau begitu caranya, bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat? Gitu. Tidak disesatkan oleh orang-orang yang mengaku dialah Mesias. Kan itu kan perlu kok saudara. Saudara kan perlu menjalin hubungan dengan Tuhan yang tidak diajarkan orang kepada saudara gitu. Tentu saudara kan harus benar-benar memiliki hati yang tulus gitu. Tentu saudara kan mesti percaya kalau Tuhan itu nyata kan. Betulkah kira-kira? Karena saudara sebentar lagi dalam hari-hari kalau kita ngikutin ini saudara, ada banyak yang disinggung tentang ritual-ritual keagamaan kita. Bagaimana nanti kita menyikapi saudara? Tidak mudah kita cek 1 2 sudah. Memanglah. Haleluya. Oke ya. Tahu gimana nih. Oke, lanjut ya. Nah, benar-benar saudara perkataan tentang jalan masuk ini saudara. Saya harus berulang-ulang gitu berbicara kepada saudara karena ini sangat penting gitu. Dan saudara juga mesti benar-benar memperhatikan gitu. Apa yang dimaksud kedatangan Tuhan itu? Jadi benar-benar kita sekarang itu mengikuti Tuhan apa ya?
dengan cara yang benar-benar berbeda, sangat berbeda gitu. Tidak sama dengan dulu gitu. Asli tidak sama dengan dulu gitu. Jadi saudara harus benar-benar memastikan gitu. Engkau benar-benar tulus mempercayai Tuhan. Dan saudara mesti sangat yakin bahwa Tuhan mengendalikan semua ini. Saudara mesti memastikan dirimu itu lapar dan haus akan Tuhan yang hidup. Semua kita membutuhkan Tuhan. Kalau saya sering berbicara kepada saudara mengenai perempuan Samaria, sebetulnya saudara, semua manusia ini sama rusaknya dengan perempuan Samaria itu, saudara. Tapi dalam hatinya dia merindukan keselamatan. Dia tidak tahu menahu, saudara, asal mula perselisihan mereka dengan orang Yahudi, saudara. Tetapi saudara, dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Mesias itu, saudara. Saya boleh membayangkan, saudara, bagaimana kehidupan perempuan Samaria itu selanjutnya, saudara. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Saya boleh bayangkan dia itu benar-benar memiliki satu jenis kepercayaan atau pengenalan akan Tuhan yang berbeda gitu. Pengenalan akan Allah yang berbeda gitu. Kalau saudara teliti baik-baik, saudara, pengajarannya Tuhan Yesus gitu ya. Kalau saudara teliti baik-baik dari Injil yang saudara dengarkan. Dia itu membawa manusia itu kepada Bapa. Dia bawa seluruh manusia ini di dalam dirinya ke atas kayu salib gitu. Tahukah saudara? Yang disalibkan itu kita semua. Itu kebenaran, bukan teori. Makanya ketika kita itu mulai mengalami persekutuan dengan Tuhan ini, segalanya menjadi berbeda gitu. Segalanya menjadi berubah gitu. Makanya saudara, Tuhan itu mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya. Iya. Oh, bukan lagi ini sebagai satu ketakutan bagi kita. Ini firman Tuhan yang harus kita jalani. Tapi menurut saya, saudara, Tuhan itu sangat baik sekali, saudara. Bisa dengan perlahan menuntun kita sampai dengan hari ini. Bagi saya, saudara, cara Tuhan menuntun ini sangat ajaib gitu. Saya tidak tahu kalau sehebat ini dia memimpin kita gitu. Sehebat ini dia menuntun kita gitu. Kita orang-orang yang rusak ini. Kita yang orang-orang yang wah, mungkin kadang iman kita luar biasa, tapi kadang iman kita juga kandas. Kadang-kadang kita berapi-api, kadang-kadang kita lemah juga seperti air gitu. Tapi yang saya selalu perhatikan, saudara, saya nggak tahu dari mana setiap hari kekuatan semangat dari Tuhan, saya nggak tahu. Saya ini musuhnya Tuhan gitu. Oleh karena kerusakan saya, oleh karena kerusakan kita, kita musuhnya Tuhan. Tapi di satu sisi, dia ingat kita ini adalah pilihannya. Oh, saya bisa saja kapan saja
menyalahgunakan pilihan Tuhan ini. Dia tahu. Bisa saja, kapan saja. Tapi entah kenapa saudara, diam-diam saudara, dia itu berfirman di dalam diri saya gitu. Diam-diam dia itu mengucapkan sesuatu yang itu suara sangat lembut gitu. Yang mengatakan, enggak, aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku pemilik hidup. Akulah pemilik yang sejati, katanya. Ya, sekalipun rasanya engkau tidak merasakan penyertaanku senantiasa, tapi engkau boleh mempercayaiku setiap kali gitu. Ya, karena memang aku tidak pernah berubah. Aku adalah aku. Aku tidak berubah oleh karena engkau berubah. Aku tetap setia sekalipun engkau tidak setia. Coba saudara dengar perkataan itu. Kamu mau lari dariku? Silahkan. Tapi mari kita lihat, apakah engkau bisa lari daripadaku? Oh, engkau punya gagasan sendiri. Engkau punya pikiran, engkau punya jalanmu sendiri. Mari kita lihat. Apakah engkau tetap bisa bertahan dengan pikiranmu, dengan gagasanmu? Kita jalani lagi hidup kita. Lalu kita mulai merenung gitu. Iya ya, gak bisa ya Tuhan. Terus gimana Tuhan? Makanya saudara, Tuhan itu dikatakan tidak sepenuntut yang kita bayangkan. Tapi sekaligus juga rasanya kita itu walaupun dikatakan begitu, ternyata tuntutannya tinggi sekali gitu. Jadi kayak dilema bagi kita. Kita yang merindukan Tuhan, kita yang sungguh-sungguh, malah kita dihajarnya. Puji Tuhan saudara, dikasih tahu sama kita, firman-Ku lah yang menghajar kamu. Ya. Oh, bukan tangan Tuhan langsung, firman-Nya. Oh, kita nggak berhadapan langsung dengan Tuhan itu, dia tetap di sorga. Dia tetap di hati kita yang paling dalam dia. Dia tidak menggerakkan satu jarinya pun gitu. Dia hanya berfirman. Dan firmannya itu hidup. Jadi firmannya itu kayak bergema dia saudara. Bahkan kita boleh mempercayai sekalipun kita itu tidak jago menghafal. Tapi saudara, kalau kita membacanya, merenungkannya, lama-kelamaan otak kita ini akan kembali kepada keadaan dia yang normal. Memang otak kita ini sangat smart. Makanya para ahli mengatakan baru 14% otak manusia itu dipakai. Paling 15% itu sudah orang paling pintar. Itu sudah bisa hang itu saudara, kalau dia nggak fokus. Makanya saudara, banyak orang itu ketika melihat masalah yang kompleks itu ya, itu kadang mereka itu punya banyak cari banyak ilmu gitu. Tapi harus selesai dulu satu ilmu, baru mereka mencoba ilmu yang lain. Artinya gini, kalau misalnya mereka tadinya dihukum gitu ya, lalu dia ingin mempelajari filsafat, ini yang hukum harus dihentikan dia dulu, nggak boleh barengan. Nanti otaknya bisa hang gitu saudara. Tapi saudara, sekarang kita itu akan dipulihkan. Ketika kita mendengar firman Tuhan,
Kenapa saudara ada orang yang dikatakan ketika dia itu, kenapa dikatakan ada orang Babylon katanya saudara? Karena dia berusaha dengan pikirannya. Sehingga dia menjadi hang. Tapi sekarang kita ini saudara benar-benar diajarin saudara. Dulu ketika kita ngeroh saudara, kita ini gak normal. Iya. Tak ada bedanya dengan dukun. Makanya sekarang kan dukun itu juga kan sudah mulai agak normal kan. Sehingga mereka muncul gitu dengan ilmu-ilmu mereka yang masuk akal jadinya kan. Pesulap merah dan sebagainya gitu kan. Kayak si Deddy Kobuser gitu kan. Dulu kan wah dia main ini kan. Main tipuan-tipuan kan. Tapi sekarang tidak lagi. Itu area tidak normal. Jadi sekarang saudara ketika dia mengajari kita sampai kita itu benar-benar, kalau saya boleh mengatakannya, cara dia mengajar kita, cara dia memimpin kita ini ya, sampai benar-benar kita mengalami setiap yang dikatakan dia. Jadi dia nggak hanya begini, dia berfirman lalu dia pergi, itu tidak. Dia menyertai firmannya gitu. Makanya dikatakan firmannya itulah dia. Makanya ada istilah dia berfirman atau mengatakan di hati kita yang paling dalam gitu. Makanya saya kadang mengatakan kepada saudara, kadang dia berbisik kepada saya gitu. Apa maksudnya itu semua? Masa Tuhan berbisik gitu? Masa saya bisa mengatakan, oh Tuhan itu berbicara dengan tegas gitu? Apakah itu khayalan? Bukan. Saya sedang menceritakan dengan jujur menceritakan yang saya alami. Kadang-kadang saya nggak peduli lagi salah atau enggak gitu. Saya tidak menghakimi diri saya. Yang saya selalu perhatikan adalah benar enggak hati saya murni enggak. Seperti yang saya katakan itu enggak yang saya alami gitu. Apalagi kalau saya tahu Tuhan memperhatikan hati saya, pikiran saya. Kalau saya serong gitu kan Tuhan tahu gitu. Kalau saya misalnya berusaha mungkin mencari pujian dari saudara kan Tuhan tahu. Tentu kan saya akan coba saya akan menjadi objek yang dibentuk oleh Tuhan. Makanya saudara Yesus dia tidak tertipu dengan pujian manusia. Tidak tertipu dengan tipuan daripada si jahat melewati pemuda yang kaya itu. Enggak. Dia tidak tertipu juga dengan tipuannya Petrus. Enggak. Sama saudara, Tuhan tidak akan tertipu dengan tipuan saya. Saya harus sadar bahwa kapanpun saya itu bisa melenceng dari Tuhan. Saya harus sadar. Artinya, kalau saya tahu itu, berarti mau tidak mau, saya harus bergantung kepada Tuhan. Iya. Sama dong kita. Bahkan mungkin lebih berbahaya saya. Kan contohnya banyak. Dulu kan sebelum Lucifer itu jatuh kan dia tulus gitu. Oh tulusnya itu saudara bukan 10 tahun 20 tahun saudara. Ratusan tahun. Kenapa saudara? Untuk membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Untuk membedakan kalau dia benar-benar ciptaan. Hang ya. Hang ya saya di situ nggak bergerak. Hah? Bergerak ya. Baik, kalau saudara mendengarkan seperti ini saudara, ini ya, saudara harus fokus sama Tuhan ya.
Ya Tuhan yang dalam hatimu lah, Tuhan yang di sorga lah. Tapi sekarang Tuhan yang di sorga itu sedang menampakkan dirinya. Saudara mulai ingat-ingat yang saya katakan gitu. Apa maksud Bapak ini gitu. Saudara mesti gitu. Tapi saudara mesti menjaga hati saudara murni ya. Jangan jangan curiga terhadap saya gitu. Gitu. Karena saya juga memang sedikit berbeda dari saudara. Dari segi panggilan gitu. Tapi tanpa saudara, saya juga tidak bisa bertumbuh. Makanya kan Tuhan katakan, kalau kamu ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi yang terendah dari semuanya. Artinya begini saudara, baik yang terbesar, yang pengen ingin jadi besar, dengan yang tidak besar secara kasat mata gitu ya, dalam segi hikmat dan segala apa gitu, semuanya saling membutuhkan gitu. Gitu ya. Makanya diam-diam saudara, di dalam debu hati yang paling dalam Tuhan itu, dia membutuhkan iblis juga. Sekalipun dia katakan iblis itu musuhnya, bukan berarti Yesus atau Tuhan itu harus mengalahkan iblis, berjuang mengalahkan iblis. Enggak. Dia sudah kalah, makanya dikatakan dia sudah kalah gitu. Dia harus katakan dulu itu, saudara. Untuk kita supaya sadar gitu. Makanya kadang ya iblis ya. Kalau dikatakan musuh kita, iya. Tapi di sisi lain, dia pakai juga iblis itu untuk menggocok kita. Supaya makin kita kenal yang aslinya. Nah, gitu loh saudara. Jadi justru jangan berikan perhatian kepada dia terlalu dalam gitu. Berikanlah perhatianmu kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, walaupun rasanya kita itu sangat berhati-hati gitu ya, tapi kita mesti harus keluar juga dari kadang terlalu berhati-hati itu gitu. Supaya Tuhan lebih leluasa. Kalau seandainya murid-murid itu curiga kepada Tuhan Yesus, waduh. Nggak bakalan bisa, saudara. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau tidak ada firman yang mengatakan sudah ditetapkan hanya satu orang saja. Hanya Yudas saja yang sudah ditentukan dari semula katanya kan? Sudah ingat itu? Kalau bukan ada firman itu saudara, maka tidak jadi pekerjaan Yesus. Maka diam-diam walaupun tanpa disadari oleh iblis gitu ya, sebetulnya Tuhan yang di sorga itu terus memantau gitu. Ketika Yesus tertidur, bayangkan ketika badai, bisa dia tidur dengan nyenyak gitu. Iya kan? Makanya saudara, dalam keadaan apapun saudara, kita mesti bisa tidur dengan nyenyak. Iya. Harus bisa. Artinya kalau kita tidur nyenyak itu saudara, itu benar-benar saudara, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Membuat malaikat-malaikat itu walaupun tidak kelihatan gitu ya, kalau kita boleh kasih gambaran gitu ya. Begitu kita tenang sekali saudara,
Tahukah saudara, seluruh alam ini turut menjadi tenang. Iya. Ya tubuh saudara, dengan saudara tenang, mau ada gangguan apapun di dalam metabolisme tubuhmu gitu, tubuhmu itu akan menjadi tenang ketika engkau mengambil keputusan untuk tenang. Iya saudara. Makanya saudara, setiap kali saudara saya mengatakan sesuatu saudara, setiap kali saya membuka mulut saya saudara ya, tadinya ya biasa saya tadi kan mau ini, rasanya itu kayak mau sakit gitu. Saya tahu kadang kita tahu ya, badan kita kadang ada kondisi kayak mau sakit gitu kan, karena kita tahu ya, lemas sekali gitu misalnya gitu. Tapi ketika buka mulut gitu ya, saya membuka mulut saya mulai sharing, saya mulai mengatakan apa yang ada di hati saya, apa yang ada di pikiran saya mulai melihat bagaimana dia memakai pikiran saya gitu ya. Apa yang harus saya katakan, misalnya saya mau katakan A, dia sudah siapkan perkataan berikutnya gitu ya. Kadang-kadang kalau saya renungkan itu ya, hebat kali Tuhan ini gitu. Karena kan kita tahu siapa diri kita. Saya kenal siapa diri saya gitu. Jadi cara Tuhan itu menaklukkan kita itu ya. Cara Tuhan menaklukkan kita itu, saya bilang ajaib sekali gitu. Cara dia menyatakan diri dalam kita, cara dia sembunyi, hebat sekali. Setelah, cara dia menampakkan diri, cara dia menyembunyikan diri. Dulu Paulus gak menyadarinya, saudara. Ya karena memang ya belum di zamannya dia gitu. Dia hanya hidup di zaman di mana dia dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan punya pekerjaan yang besar untuk dia. Cuman waktu dia sudah mau selesai dipakai oleh Tuhan, dia tetap di situ gitu. Makanya sampai-sampai dia itu hampir merusak pekerjaan Tuhan. Ya kalau sebetulnya kalau sekarangnya sih ya boleh dikatakan dari itunya lebih merusak gitu. Setelah kita sadari. Padahal bagi orang saudara, apa yang diajarkan dia itu luar biasa sekali saudara. Ya, tapi tidak tahu di baliknya itu. Karena hanya ketika seseorang itu berani melepaskan yang lama, baru bisa menerima ini. Kalau dia nggak melepaskan yang lama, kalau dia nggak melepaskan keagamawiannya, nggak bisa menerima ini. Kalau di seseorang tidak merendahkan diri gitu, kalau seseorang tidak berani melepaskan cara kepercayaan dia yang lama, nggak akan bisa memasuki ini. Jadi benar-benar saudara, firman Tuhan ini saudara menyaring setiap orang yang benar-benar datang dengan tulus dan rendah hati. Dia menyaring saudara. Akan kelihatan siapa yang benar-benar lapar dan haus. Akan didapatkan oleh Tuhan. Bukankah semua hal ini lelucon? Sampai hari ini, banyak ucapan dan praktik serupa yang telah diwariskan di antara umat manusia sangatlah dibenci oleh Tuhan. Semua itu sangat menghalangi jalan ke depan bagi Tuhan dan lebih jauh lagi menciptakan kemunduran besar bagi jalan masuk manusia. Semua tadi itu saudara, semua ilah-ilah, berhala-berhala dalam hati manusia yang diciptakan, maaf saudara, oleh para
pendahulu-pendahulu kita, oleh para bapak-bapak gereja. Iya, saudara. Saudara memang mengatakan ini, saudara, sungguh apa ya, berat, saudara. Tapi kalau nggak dikatakan ini, saudara, saudara tidak akan penasaran mencari kebenaran. Kalau mungkin saya mengucapkan ini dulu gitu ya. Kalau saya tidak menunggu Tuhan gitu. Kalau saya tidak belajar begini. Ketika teman-teman pergi, ketika ditinggalkan, ketika orang salah paham terhadap saya. Gitu ya. Kalau saya tidak benar-benar legowo gitu ya. Awal-awalnya memang kadang ya menyalahkan juga gitu. Saya kadang salahkan diri saya gitu ya. Apa yang salah gitu ya. Saya kadang-kadang sedih gitu ya. Tapi saya ucapkan perkataan yang baru lagi sama Tuhan. Tuhan, ya sudahlah. Terus juga memang dulu kan engkau kan memang sedang memurnikan kok gitu ya. Sudahlah. Kalau memang aku sendirian dan hancurlah ini semua, gak ada masalah kok bagi saya itu kan. Engkau lihat kok hatiku Tuhan. Kan bukan aku yang pilih engkau. Engkau yang pilih aku kok. Gitu. Jadi kata-kata seperti itu yang saya ucapkan sama Tuhan, pikiran saya yang seperti itu, saya tahu Tuhan tahu. Kan gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kan saya tahu apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya ucapkan, kan langsung Tuhan tahu. Itu iman ya, seperti itu. Kan gak bisa kita sembunyi dari Tuhan. Kan saya juga gak bisa menyembunyikan pikiran saya dari Tuhan, gak ada gunanya kan. Mau saya sembunyi di dunia orang mati pun Tuhan ada di sana kok. Mau saya katakan misalnya, oh biarlah aku tidak ada, aku kembali ke rahim ibuku lagi. Emang bisa? Mana bisa. Nggak bisa. Firman-Nya ada di mana-mana. Saatnya sudah tiba. Jadi ketika mengatakan hal-hal yang seperti ini, saudara, kadang apa ya? Kadang-kadang saudara saya itu harus ini, saudara, bergulat sendiri, saudara, dengan pikiran saya gitu. Tapi kalau sudah terlanjur saya ucapkan gitu ya, kadang disitulah saya kadang harus apa yang terjadi sesudah ini, gitu. Karena aku salah ngomong. Jadi semua itu sangat menghalangi jalan ke depan bagi Tuhan. Dan lebih jauh lagi menciptakan kemunduran besar bagi jalan masuk manusia. Terlepas dari sejauh mana iblis telah merusak manusia, hati dan pikiran manusia benar-benar dipenuhi dengan hal-hal seperti hukum witness Lee. Nah, perhatikan ini saudara, yang saya uh, yang ditunjukkan berikutnya ini adalah hal-hal yang dulu sangat saya kagumi. Witness Lee, Watchman Nee. Jadi dulu saya sangat menghargai ini karena dari guru kita bilang begitu. Punya buku dulu saudara. Persekutuan dengan Tuhan itu sangat dalam bukunya saudara. Itu tipis saja buku itu dulu saudara. Tentang keintiman dengan Tuhan itu saudara. Dan banyak di antara buku-buku itu saudara itu menghilhami banyak orang-orang Kristen berikutnya, para hamba-hamba Tuhan gitu. Termasuk Benny Hinn gitu ya. Lihat ini saudara.
Pikiran manusia benar-benar dipenuhi dengan hal-hal seperti hukum Witness-Lee, pengalaman Lawrence, survei oleh Watchman Nee, dan pekerjaan Paulus. Sama sekali tak mungkin bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri manusia karena banyaknya hal-hal tadi itu, saudara. Belum lagi kita, saudara, dengan guru kita. Masuk ke dunia orang mati lah, bagi jalan dunia orang mati lah. Wah, terlalu banyak, saudara, yang kita pelajari dulu, saudara. Sehingga membuat teman-teman kita juga terpenjara di sana. Sulit sekali mereka melepaskan itu. Apalagi kalau misalnya berbicara mengenai keluarga Elohim lagi, keluarga Allah lagi, bapak, anak, ibu lagi. Apalagi kalau sudah ditetapkan, kalau mereka tidak bicara seperti itu bukan benar katanya, itu sesat katanya. Tapi kenyataannya begitu. Tapi lihat ini, saudara. Itu justru menghalangi Tuhan karena banyaknya hal-hal itu dalam pikiran manusia. Sama sekali tak mungkin bagi Tuhan untuk bekerja dalam diri manusia karena di dalam diri mereka sudah terlalu banyak individualisme, hukum, aturan, peraturan, sistem, dan sebagainya. Hal-hal ini di samping kecenderungan orang terhadap tahayul feodal telah menawan dan melahap umat manusia. Itu yang membuat ketika Tuhan datang, padahal orang-orang yang disebutkan tadi itu sebetulnya mereka tulus merindukan Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat nanti sejarah daripada orang-orang itu, misalnya Watchman Nee, saudara, kalau saudara lihat betapa mencintai Tuhan dia. Dari buku-bukunya, saudara, karena saya sudah baca buku-buku itu, saudara. Boleh dikatakan, saudara, selain pada buku penguritan kita karena dulu diajar oleh guru kita gitu ya. Saya telah membaca semua buku 1, 2, 3 buku rohani saya sudah baca berulang-ulang. Berulang-ulang saya sudah baca setiap hari. Kalau saya tidak punya kegiatan itu yang saya baca. Sekalipun dulu saya misalnya kerja apa gitu ya, tetap saya baca semua itu. Dan saya mungkin sering kutip, saya ajarkan kepada saudara gitu. Tapi lihat, saudara, bagaimana firman Tuhan ini menyingkapkan semua itu, saudara. Tentu, saudara, mereka yang sudah tidak ada lagi, saudara. Tentu, saudara, mereka itu merindukan firman Tuhan ini, saudara. Ya, saudara, orang-orang yang belajar ya. Orang-orang yang terbiasa belajar mencari kebenaran dan mereka dengan rendah hati, maka mereka akan menerima siapa saja gitu. Orang itu akan tahu apakah yang menyampaikan ini benar-benar hatinya tulus. Mereka tahu. Makanya sama dengan kita, saudara. Makanya penting sekali, saudara, kita itu saling mengasihi, gitu. Saling mempercayai. Ya, saya tahu kadang sulit menciptakan ini, memang, saudara, sulit gitu. Karena kita akan sering sekali melihat sisi negatif daripada seseorang. Itu memang normalnya begitu. Itulah manusia yang rusak. Pikiran manusia seakan-akan sebuah film menarik yang menceritakan dongeng penuh warna dengan makhluk-makhluk fantastis menaiki awan. Sedemikian imajinatifnya sampai-sampai membuat orang kagum, membuat mereka bingung, bahkan kehabisan kata-kata.
Sejujurnya pekerjaan yang Tuhan lakukan pada zaman sekarang ditujukan terutama untuk menangani dan menghilangkan sifat tahayul manusia dan sepenuhnya mengubah pandangan mental mereka. Jadi sebetulnya lebih ke arah, kalau kita perhatikan setiap firman Tuhan ini, saudara, itu lebih ke arah membuat kita itu benar-benar normal gitu. Tanpa ada aturan-aturan buatan manusia sebetulnya. Memang awalnya ada aturan juga. Tapi nantinya saudara, aturan-aturan itu akan dengan sendirinya tercipta karena memang kita itu diciptakan dengan aturan. Tuhan itu dia punya aturan di dalam dirinya sendiri, dalam rumah tangganya sendiri. Ada aturan yang sangat jelas. Tetapi saudara, segala aturan itu kalau diucapkan, wah itu akan memenuhi segala sesuatu. Orang kan bingung saudara. Makanya waktu itu saudara, para murid juga bingung. Kadang begini, kadang begitu gitu loh. Harus berubah. Apalagi ketika beralih mereka saudara dari ketika mereka itu harusnya ke sinagoge, lalu mereka itu buka kayak mendirikan gereja gitu, terpisah daripada Yahudi saudara. Sehingga bagaimana kekristenan itu membantai Yahudi 6 juta orang saudara. Saudara pikir siapa itu pakai apa dia saudara untuk membunuh Yahudi itu saudara? Pakai firman Tuhan. Pakai pengajarannya Martin Luther saudara. Karena Jerman itu kan Kristen. Oh, kekristenan sudah sangat besar sekali pada waktu itu saudara. Kayak ada dendam yang luar biasa. Jadi saudara, ketika sekarang kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, coba lihat saudara, apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penyaliban, pengorbanan di kayu salib, pemberitaan Injil, segala macam dulu tentang Kristenan. Saudara, dengan firman Tuhan ini, dia sekarang sedang mengatakan, iya itu benar, itu pekerjaan Tuhan, itu Tuhan. Tapi sekarang dia sedang meninggalkan, bahkan jejak-jejaknya pun dihapus gitu loh. Tapi semua itu sudah ada di dalam diri kita. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu sekarang dia datang kedua kali. Dia nggak ingat-ingat lagi pengorbanannya itu, bukan itu lagi maksudnya. Sekarang ini loh. Dengarkan perkataanku yang baru setiap hari. Jangan kecantol hal yang lama terus gitu. Perjalanan masih panjang. Perjalanan sekarang membangun kerajaannya. Gak lagi sibuk di situ terus gitu. Itu akan menghalangi, itu akan melahap engkau, katanya tadi saudara firman Tuhan. Baik saudara, cikan gangguan-gangguannya tadi saudara. Gak tahu besok lancar gak? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa mengajari kami. Kami semua yang ada di sini Tuhan. Oh, mempersembahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, bagimu-lah segala kemuliaan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan